Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PSMK dengan bangga mempersembahkan video tutorial dalam pelaksanaan survei pengukuran indikator kinerja BPK 2021 dan juga PMPRD 2021. Tahun 2021 ini adalah tahun kedua implementasi Renstra kita, Renstra 2024. Untuk bisa mengukur kinerja kita dan indikator-indikator yang ditetapkan, kita perlu diadakan survei ini supaya kita bisa secara seobjektif mungkin. Mari kita mengisi survei ini dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK, integritas, independen, dan profesionalisme untuk BPK yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, dalam rangka survei pengukuran indikator kinerja dan PMPRB tahun 2021, saya selaku penanggung jawab kegiatan survei akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan survei. Maksud kegiatan: mengukur pencapaian kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK yang terdiri atas para pegawai BPK dan stakeholder eksternal lainnya. Tujuan dilaksanakannya survei adalah sebagai berikut. Tujuan kegiatan: 1. Untuk mengetahui tingkat kinerja BPK dan layanan satuan kerja pelaksana BPK berdasarkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. 2. Untuk menghasilkan penilaian atas implementasi reformasi birokrasi di BPK tahun 2021. 3. Untuk bahan evaluasi dan kebijakan pengelolaan kinerja dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan implementasi rencana strategis BPK tahun 2020 sampai tahun 2024. Survei ini dilakukan terhadap dua kelompok stakeholder BPK, baik stakeholder internal maupun eksternal BPK. Responden survei: stakeholders internal, seluruh pimpinan serta pegawai BPK RI pada kantor pusat dan kantor BPK perwakilan di 34 provinsi. Stakeholders eksternal: 1. Entitas yang diperiksa. 2. Lembaga perwakilan. 3. Publik dan media. 4. BPK negara lain dan asosiasinya. 5. Organisasi internasional dan lembaga donor. 6. Kantor akuntan publik dan asosiasi profesi. 7. Lembaga pendidikan. Ke-8. Instansi penegak hukum. Oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan survei ini, maka jenis kuesioner juga menyesuaikan, yaitu jenis-jenis kuesioner. Kuesioner internal. 1. Kuesioner untuk mengukur indeks implementasi nilai dasar BPK. 2. Kuesioner untuk mengukur indeks kebahagiaan pegawai. 3. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan atas layanan pimpinan. 4. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pegawai atas layanan TI. 5. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pegawai atas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. 6. Kuesioner untuk mengukur kualitas fasilitasi, pelaksanaan internalisasi atau eksternalisasi peran BPK kepada pemangku kepentingan. 7. Kuesioner untuk mengukur indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan internal. 8. Kuesioner untuk mengukur indeks upaya penegakan integritas. 9. Kuesioner untuk mengukur indeks efektivitas review pemerolehan keyakinan mutu kelembagaan. 10.
kuesioner untuk mengukur indeks efektivitas review pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. 11. Kuesioner untuk mengukur indeks mutu organisasi. 12. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan. 13. Tingkat kepuasan atas layanan perencanaan. 14. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan atas kualitas layanan konsultasi hukum. 15. Kuesioner untuk mengukur indeks kualitas layanan pemberian pendapat hukum, keuangan negara dan pemeriksaan. 16. Kuesioner untuk mengukur indeks kualitas layanan legislasi dan informasi hukum. 17. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. 18. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN. 19. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusdiktar Diklat PKN. 20. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusherbang Diklat PKN. 21. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusrengar Diklat PKN dan kesekretariatan. 22. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan atas evaluasi hasil pemeriksaan. Kuesioner eksternal. 1. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan. 2. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pemangku kepentingan atas IHP. 3. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. 4. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. 5. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. 6. Kuesioner untuk mengukur tingkat kualitas MOU BPK dengan pemangku kepentingan. 7. Kuesioner untuk mengukur kualitas fasilitasi pelaksanaan internalisasi atau eksternalisasi peran BPK kepada pemangku kepentingan. 8. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan IPH atas kualitas hasil investigasi. 9. Kuesioner untuk mengukur indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN. 10. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusdiktar Diklat PKN. 11. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusherbang Diklat PKN. 12. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja Pusrengar Diklat PKN dan kesekretariatan. Metode pengumpulan data dengan stakeholder eksternal menggunakan sistem wawancara tatap muka langsung dengan menggunakan handphone yang telah diinstal sistem aplikasi khusus untuk survei yang bernama Sistem Integrated Survey. Hal penting yang perlu diperhatikan koordinator wilayah untuk survei eksternal. 1. Mengunjungi kantor BPK Pusat atau kantor BPK Perwakilan untuk memperkenalkan diri sebagai koordinator wilayah untuk pelaksanaan survei pengukuran indikator kinerja dan PMPRB BPK RI tahun 2021 kepada Biro Humas pada kantor BPK Pusat atau bagian Humas pada kantor BPK Perwakilan. 2. Mengajukan permohonan data responden sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 3. Kriteria responden adalah yang berhubungan langsung dengan BPK dalam kurun waktu semester 2 tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2021. Sedangkan pengumpulan data untuk stakeholder internal BPK menggunakan sistem informasi khusus untuk survei yang dikirimkan dengan melalui notifikasi email ke alamat email pegawai BPK yang kemudian nanti mereka akan mengakses dan mengisi data tersebut
dari emailnya masing-masing. Metode survei internal. Metode survei untuk stakeholders internal adalah dengan mengirimkan link survei melalui email kepada seluruh pimpinan serta pegawai BPK RI. Kemudian responden mengisi kuesioner secara mandiri melalui link survei tersebut. Pada saat melakukan wawancara dengan stakeholder eksternal BPK, harus diperhatikan tata cara wawancara sebagai berikut. Metode wawancara. 1. Hubungi calon responden via telepon atau bertemu langsung. Perkenalkan diri surveyor kepada calon responden sebagai tenaga surveyor mewakili BPK. Lalu, tanyakan kesediaan calon responden untuk diwawancarai. 2. Jika bersedia, wawancara bisa langsung dilaksanakan atau buat janji dengan calon responden tentang waktu dan tempat wawancara. Sebaliknya, jika responden tidak bersedia diwawancarai, yakinkan dan beri penjelasan pada responden tentang pentingnya wawancara ini, hingga responden bersedia untuk diwawancarai. Namun, bila responden tetap tidak bersedia diwawancarai, ucapkan terima kasih, lalu cari calon responden lainnya yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 3. Surveyor mengisikan semua jawaban responden pada sistem informasi survei sesuai dengan jawaban responden. Tidak diperkenankan merubah, menghapus, atau menambahkan jawaban responden. 4. Untuk memperlancar responden dalam menjawab pertanyaan, maka perlu dibuatkan kartu bantu. 5. Setelah seluruh pertanyaan dalam kuesioner selesai diisi, maka ucapkan terima kasih kepada responden sambil memberikan souvenir yang telah disiapkan sebelumnya. Mari sukseskan survei ini untuk BPK yang lebih baik. Semangat